Ya, Oke, thank you Bang. Oke. iya. Tapi mudah-mudahan saya ini nggak ngelek-ngelek ya, karena saya cuma pakai satu HP. Terus saya harus buka Hmm. data lagi. Hmm. Iya, iya. Ya, apa yang Jadi Anda di mau sini bahas? Apakah Allah boleh bukan. tahu dulu agamanya? Apakah boleh tahu dulu agamanya? Saya Kristen bang, saya Kristen. Protestan ya? Iya, saya Protestan. Hmm. Baik, silakan. Di sini temanya Allah bukan Yesus atau manusia. Hmm. Ya, tetapi banyak sekali ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus menyetarakan diri dengan Allah atau Bapa. Ya. Gitu. Baik. Seperti misalnya di Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 14 ayat 19, Markus 14 ayat 62, Matius 26 ayat 64. Jadi banyak sekali ayatnya bahwa dia menyetarakan diri dengan Bapa. Artinya betul memang orang Kristen mentuhankan Yesus karena kesetaraannya dengan Bapa itu. Udah? Jadi ya, itu saja dulu, Bang. Bang, apakah Anda lupa aku dan Bapak adalah dua? Bapak lebih besar daripada aku. Oh, saya Bapak tidak lebih lupa. besar daripada aku, kata Mana itu Yesus. ada ayat mana itu? Hmm, nih, saya bukakan ya. Hmm. Nih teman-teman. Di Yohanes 14, nomor 28. Yohanes 14. Kamu telah melanggar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Pergi Ya. Ini bicara kepada pada saat Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. ya, di sini berbicara pada saat Yesus berangkat ke surga ya. Ini Yohanes, Iya, catatan Yohanes. iya, iya. Jadi Yohanes 14 ayat 28 betul. Hmm. Ya. Jadi Di dua. pertemuan baru Bapa lebih besar daripada aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berbicara kepada murid-muridnya untuk menyediakan tempat baginya di surga pada murid-muridnya ya. Ya, Ya, penjelasannya Yesus menjelaskan hubungannya dengan Allah Bapa dan tujuannya. ya, dia akan Di situ pergi Yesus kepada memang Bapaknya. mengakui, iya. Itulah mengapa, Bang. Itulah mengapa orang Kristen percaya bahwa ada tiga pribadi ya di dalam satu hakikat itu yaitu Tuhan. Karena di situ dikatakan Bapa, bukan Baik, Allah. baik. Dia pergi Bang, ke Bapaknya, bukan baik. Allahnya. Saya mau tanya dong, Tritunggal itu. Hmm. Dia tiga dalam Iya, satu kan? iya dia tiga dalam satu. Nah, terdiri dari Bapa di sorga, Roh Kudus, dan Iya, Yesus kan? iya. Nah, itu kan katanya ketiganya adalah satu, betul? Mm-mm. Hmm. Saya mau tanya, gimana cara menyatukannya? Ya dengan hakikat itu. Loh, ya gimana Tuhan dengan itu. cara Bagaimana menyatukannya ya? kayak Tidak gimana? ada cara. Tidak ada cara untuk menyatukannya karena mereka itu memang sudah satu. Loh, Bagaimana mungkin? itu kan Ya, tempatnya terpindah-pindah, Bang. Ada di surga, ada di langit, ada di tanah di ya. Sungai Yordan. Nah, begini Gimana Bang. Di sini, ketiganya itu cara nah, menyatukannya? begini. Tidak ada kata berapa Tuhan, tidak ada. Tetapi orang Kristen, ya, mempercayai bahwa bagaimana cara mempercayai Tuhan yang ada tiga ini, yang punya tiga pribadi ini, bagaimana supaya dia jadi Tuhan? Ya harus dengan mengatakan bahwa mereka satu dalam hakikat itu. Ya. Jadi begini Bang, tidak boleh kita memaksakan pandangan kita bahwa Tuhan itu hanya harus punya satu sosok. Sedangkan orang Kristen percaya punya tiga sosok yang ada di dalam satu hakikat atau diikat dalam satu kata yaitu Tuhan atau Allah. Nah, terkadang Pertanyaannya kenapa cuma tiga?
Gak 1000 Loh. gitu, 2000 kayak. Nah, ini Bang, ini sering saya sampaikan juga kepada Bang Rashid bahwa Tuhannya orang Kristen tidak boleh ditujukan kata kenapa. Karena kalau merujuk pada kata Tuhan itu maha kuasa, ya biar jadi 10 juga bisa, tetapi pertanyaannya jangan kenapa karena dia maha kuasa. Hmm, Ya begitu Jangan Bang, tidak ada kenapa. pertanyaan kenapa untuk Tuhan karena dia maha kuasa. Hmm, Nah, Terus? ya kalau pertanyaannya Abang, kenapa nggak 10? Kenapa cuma 3? Lah, salah pertanyaan Abang. Ya karena dia maha kuasa terserah dia dong. Jawaban sederhananya seperti itu. Hmm. Oke, oke, oke. Makanya, kalaunya Anda katakan Trinitas itu 3 dalam satu hakikat, bisa Ya. dibedakan. Ya, Hmm. itu saya bingung cara menyatukannya, belum ketemu sampai sekarang gitu loh. Ya cara menyatukannya harus percaya Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus itu Ya, dalam gimana disebut Tuhan. caranya? Ya begitu caranya, harus percaya. Ah, Ya kan cuma tidak ada percaya cara lain saja selain gitu, Bang. percaya dong. Loh iya, loh iya. Ya Oh, bagaimana caranya kira-kira? oh. Adakah kita harus membuka pintu dulu, lalu kemudian menutupnya, ataukah kita harus membuka tutupnya dulu, lalu kita menutupnya? Begitukah cara abang ya yang abang mau begitu? Lah, itu kan langit Lah, terbuka, terdengar suara dari lah. sorga, habis itu turun dari langit merpati, turun tuh ya ke bawah. Hmm. Habis turun ke bawah, ada suara terdengar. Inilah anak yang kukasihi. Gimana Ya, caranya itu? kepadanya lah. Supaya ketiga tempat itu jadi satu, gimana caranya? Ya percaya, supaya satu ya percaya. Tidak ada cara Ah, lain selain percaya supaya itu biasa kan begitu, mentok Bang. bang situ. Loh, enggak, gini, Bang. Mentok. Cara yang abang minta itu berikan saya. Bagaimana cara yang atau berikan perumpamaan atau contoh cara apa yang abang minta? Hmm. Karena orang Kristen kalau untuk menyatukan tiga itu dalam satu nama yaitu Tuhan atau dalam satu bentuk yaitu Tuhan, ya dengan percaya tidak mungkin tidak. Iya, semua orang kan percaya dengan imannya. Tapi cara pembuktian imannya itu seperti apa, itu yang saya minta Nah, kepada tidak Anda ada gitu Bang. loh. Begini, Enggak tidak ada ada. orang yang bisa membuktikan iman. Tidak ada orang yang bisa membuktikan iman, Bang. Hmm. Dan tidak ada orang yang bisa mengukur iman. Hmm. Betul. Betul ya? Nah, kalau ingin percaya harus dengan iman. Nah, saya kan tadi bilang bahwa tiga sosok yang abang bahas tadi itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah bagaimana Tuhannya orang Kristen. Ya, ada tiga tetapi satu dalam hakikat. Bukan berapa Tuhannya orang Kristen. Pertanyaannya salah. Kalau mengatakan berapa Tuhannya orang Kristen. Kalau pertanyaannya bagaimana Tuhannya orang Kristen akan menjawab Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi, iya, Begitu. maksud saya ketika diceritakan di Bible, ya Bible Hmm. menceritakan di tempat yang terpisah di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Ketika Hmm. Yesus dibaptis, 3 dalam 1. Kan seperti itu. Ya, itu Ya. 3 tempat yang berbeda, saya bingung cara menyatukannya kayak gimana gitu. Itu yang masih saya Ya, pertanyakan tidak ada. dengan para pendeta gitu, sampai ketemu jawabannya. Tidak ada. Berkaitan tentang ini, Bang. Ya, gimana? Cara menyatukan seperti apa? Maksudnya ini kita menjadikan mereka dalam satu tempat kah atau bagaimana? Ya, kalau satu hakikat itu kan satu tempat semuanya. Allah tidak bicara seperti itu, Bang. Hakikat itu tidak bicara soal harus satu tempat, tidak. Hmm. Tidak dong. Hakikat itu ya, menurut saya ya, dan apa yang saya sudah pelajari, hakikat itu adalah sesuatu yang mengikat dan tidak bisa dipisahkan, Mm-mm. tapi bisa dibedakan. Ya, artinya beda tempatnya, beda sosoknya, tetapi dalam satu hakikat yaitu Tuhan. Tidak bisa dikatakan bahwa harus satu tempatnya. Ya, 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 bisa tapi kan dibedakan. Beda tempatnya, beda sosoknya, beda gini bentuknya, gini tetapi gini. dalam satu hakikat yaitu Tuhan. Gini, Bang. Iya. Itu dapat dibedakan, ya. Terus mereka Ya, tidak dapat dipisahkan. dipisahkan, ya. Bisa dipisahkan? No? Bisa dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan dalam artian hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Tapi berbeda Nah, tempat, berbeda berbeda wujud, sosok atau bentuk, iya. loh, Satu dalam analogi sosok apa yang manusia. pas kalau kayak gitu? Nggak masuk semua jadinya. Ya iya Bang, begini. Nah,
gini bang, karena kan begini, abang kan meminta bagaimana caranya supaya saya menyatukan itu, ya kan? Lah kira-kira saya bertanya, cara menyatukan seperti apa yang abang minta? Karena cara menyatukan itu ada banyak. Ya. Hmm. Ada kita menyatukannya di dalam satu tempat, ya, tetapi masih bisa dilihat bahwa ada perbedaan. Ada yang harus kita menyatukan, lalu kita mencampur adukannya sampai tidak terlihat lagi. Nah, sosok yang abang minta ini menyatukannya dalam bentuk apa dulu? Ya, dalam bentuk keilahiannya lah. Oh, begitu. Jadi ya orang Kan Kristen Tuhan percaya bahwa semua Yesus tuh. itu Allah Bapa juga. di sorga Tuhan, betul? Ya, Roh Kudus Tuhan, betul? begini Bang. Saya ingin Ya, saya tanya dulu Bang, biar jelas. Roh orang. Kudus Tuhan, betul? Oh iya iya iya. Iya betul Yesus betul. Tuhan juga betul. Betul betul. Ada berapa itu Tuhannya? Nah, ini kan bukan berapa Ah, Bang, tapi kayak gimana Bang? begitulah bentuknya. Enggak. Gini Bang. Eh Aduh, begini, apakah Yesus itu Tuhan tanpa Allah dan Roh Kudus? Ya, kalau seandainya ada bertanya, misalnya ada bertanya, apakah Yesus itu bisa jadi Tuhan tanpa Allah dan Roh Kudus? Tidak bisa. Tidak bisa. Yesus akan jadi manusia biasa tanpa Roh Kudus dan Allah. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan itu, Bang. Ya. Dan yang tidak bisa dipisahkannya itu hakikat ketuhanannya. Hakikat ketuhanannya satu. Tidak bisa hanya dilekatkan kepada Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Tidak bisa. Hmm. Nah, jadi begitu. Dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan hakikat ketuhanannya. Tidak boleh hanya dilekatkan pada Allah, Roh Kudus, dan Yesus. Makanya abang tadi beranggapan bahwa berarti ada tiga dong. Karena abang mencoba Terus, memecah kata Tuhan ini menjadi tiga. nah itu Iya. masalahnya kan. Pertama beda tempat kan. Kalau kayak gitu, kalau kita ke diri kita sendiri ada jiwa, ruh dan raga kan, jasad itu di satu tempat kan kayak gitu. Itu Ya, analoginya iya makanya seperti itu itu. Nah perbedaannya. Itu ini perbedaannya. yang di sorga dengan di langit dan di tanah, di sungai, gimana cara menyatukannya gitu loh Bang. Ya, Gini dengan gini Bang percaya. juga terus. Saya berkata tadi dengan percaya. Aduh, sampai lupa Ya, saya iya kan? teman-teman mau nanya sesuatu tadi. Iya memang kalau diskusi dengan saya itu biasa orang kebingungan. Iya, kebanyakan puter sana, puter sini, bingung saya jadinya mau nanya apa tadi, lupa jadinya. Lah nggak berputar-putar. Nggak berputar-putar. Aduh. Jawaban saya tetap konsisten. Ah, Jawaban saya tetap jadi konsisten, Bang. jadi Tidak begini, jadi begini. berputar-putar gitu. Kalau seperti itu, apakah pernah Yesus mengajarkan Trinitas? Coba. Oh, tidak pernah. Loh, Begini, Bang. kenapa Anda menganut Trinitas itu bukan Trinitas? ajaran. Tritunggal kenapa Anda Trinitas itu menganut bukan ajaran. Tritunggal? Trinitas Coba. itu, nah gini Bang, gini Bang. Trinitas itu bukan ajaran. Trinitas itu adalah cara pandang Tuhannya orang Kristen. Ya. Hmm. Trinitas itu bukan ajaran, tetapi cara pandang orang Kristen menilai Tuhannya. Hmm. Nah, Terus? Abang harus sepakat di situ dong. Jadi bukan ajaran dong, tetapi bagaimana cara orang Artinya kan Kristen doktrin memahami kan? Tuhannya. Doktrin Iya, dogmanya kan? tetapi di dalam Ya, kan Alkitab, kayak gitu. ya, iya, tetapi di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan bahwa percayalah Trinitas, tidak. Nah, Ah, Trinitas ini adalah cara pandang orang Kristen menilai Tuhannya seperti apa. Kok ada tiga kok dalam satu hakikat seperti itu, makanya muncullah Trinitas. ah. Kira-kira seperti itu. Enggak, yang bikin heran itu kayak gini aja Bang. Dia tidak dapat dipisahkan, ya, tidak dapat dipisahkan atau apa? Dapat dipisahkan, Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa tidak dibedakan. bisa tidak bisa dipisahkan, tapi beda Tapi bisa dibedakan gitu ya. ya Susah bisa kali sih. ya begitu. Makanya susah ya memahaminya. Iya, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kalau dibedakan ini cara menyatukannya kembali itu kayak gimana gitu loh. Berarti itu saya bilang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa Ah, dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti harus disatukan kembali. Tapi kan saya bilang tidak bisa dipisahkan. Loh kok kita harus menyatukan sesuatu
yang tidak bisa dipisahkan. Terus kalaunya Abang ini kalau Yesus kagak pernah ngajarin untuk ini bang, kagak pernah ngajarin untuk jadi Kristen, lalu kenapa jadi Kristen coba? memang tidak ada ajaran untuk jadi Kristen, tetapi Kristen artinya pengikut Yesus, mengikuti ajarannya. Kata Kristen tidak ada di dalam Alkitab, memang tidak. Tetapi orang yang percaya dengan Yesus Kristus, teman Tuhan, kan dia disebut Kristen. Enggak, begini bang, saya itu agak heran aja konsep ketuhanan Anda itu. Ya, kadang-kadang 3 dalam 1 diringkikan susah gitu ya. Saya pertanyakan, gimana cara menyatakan tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Kalau sudah yang namanya dapat dibedakan, artinya ada benda yang lebih dari 1. Betul nggak? Ya, betul. Hah? Betul. Betul Ya, betul. kan? Ada benda yang lebih dari 1 dapat dibedakan gitu. Ya. Terus kalau kita bedakannya jadi 3, gimana mencari penyatuan yang 3 ini supaya kembali ke 1 gitu loh? Bikin bingung. Begini bang, saya kasih contoh perumpamaan saja ya, supaya gampang abang memahami. Ya, ada 3 hal misalnya. Di dalam, saya ambil satu contoh saja supaya gampang ya. Ini perumpamaan saja ya bang ya. Contoh sampo. Ya, di sampo itu ada sabun. Di sampo itu ada sabun. Ada anti ketombe. Ya, ada anti ketombe dan pelurus. Ya, pelurus rambut ya. Ya. Ketiganya ini disatukan dalam satu bungkus yang disebut sampo. Ketika salah satunya atau misalnya contoh dikeluarkan sabunnya, itu tidak lagi dikatakan sampo, tetapi menjadi kata lainnya itu sabun. Ya. Ketika sabunnya dipisahkan dari sampo, itu tidak menjadi sampo lagi tetapi jadi sabun. Nah, artinya supaya menjadi satu sampo tidak bisa dipisahkan. Nah, abang mulai paham kan? Jadi agar bisa menjadi satu sampo tidak bisa dipisahkan. Jadi gini, ya kan? Konsep ketuhanannya kayak sampo, kayak gitu. Salah satu contoh yang saya kan berikan. Bang, iya paham saya. Kata di kitab Anda di Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan itu tidak akan berubah, murni zatnya itu, nggak bakalan ada yang tercampur. Maleakhi 3 ayat Maleakhi 3 nomor 6. Sebab aku, Tuhan, tidak berubah. Ya, sebab aku, Tuhan, tidak berubah, oleh sebab itu kamu, anak-anak Yakub tidak akan musnah. Konteksnya berbicara apa itu di situ, Bang? Kira-kira. Iya, kesabaran tidak berubah. Ya, kasih sayangnya tidak berubah. Kekuasaannya tidak berubah. Terus penyayangnya tidak berubah. Maka anak-anak Yakub tidak akan musnah. Ya, Tuhannya aja nggak mau berubah kan pada saat itu. Kenapa pas di saat zaman Yesus Tuhan berubah maunya? Yang tidak berubah itu kan kasih sayangnya. Ya, iya, tahu. Ya, makasih dia sudah menegaskan gini, dia sudah menegaskan semenjak dulu dia tidak akan berubah dari kasih sayangnya, dari penyayangnya, dari cintanya, dari amarahnya, dari bentuk dan zatnya. Lah, mana dikatakan bahwa dia tidak akan berubah bentuknya? Oh, baik. Dia tidak akan berubah menjadi manusia, ada di dalam Bilangan 23 nomor 19. Coba. Bilangannya. Ya. Bilangan 23 nomor 19. Ya. Bilangan 23 ayat 19 berbunyi, apakah Allah itu manusia sehingga ia berubah-ubah? Apa ia anak manusia sehingga ia menyesal? Ia berfirman dan tidak menepatinya. Ia bersumpah tidak akan memegangnya. Abang tadi bilang apa di situ? Dia tidak akan berubah jadi manusia.
Hmm. Orang Kristen memang tidak percaya Allah lah yang menjelma jadi manusia. Terus? Tapi firmannya yang menjelma Jadi manusia. jadi disamakan dengan firman gitu ya? Iya, Yesus itu firman dan kepadanya lah diberikan kehendak seperti Allah Bapa. Nah, Nah, gini. Di Yohanes 13 nomor 16 di situ dikatakan hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, betul? ya. Oke, betul ya. Nah, kalau tidak lebih tinggi daripada tuannya, berarti Yesus itu seorang hamba, bukan Tuhan. Iya. Ya, berarti hamba bukan Tuhan gitu ya. Ya, tapi kan kita kan orang Kristen mentuhankan dia. Loh, berarti memang ajaran Kristen beda dengan kitabnya. Enggak, gini. Gini. Kalau dia diutus ke bumi seorang hamba, lalu kenapa Anda Tuhan kan, coba Bang? Nah, gini. Apakah salah ketika orang Kristen mentuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri menyetarakan diri dengan Allah Bapa? Artinya menyamakan diri dengan Coba Allah. buka Yesaya. Baik Bang, coba Yesaya 46 nomor 5 buka. Yesaya 46 nomor 5. Bacain. Oke. Bacain. Yesaya 46 nomor 5. 46 nomor 5. Siapakah yang kamu bandingkan dengan aku, yang kamu anggap setara dengan aku? Ya, kita baca ayat selanjutnya ya. Ayo. Yesaya 46 nomor 5. 5. Yesaya 46 ayat 5 sampai 6. Siapakah yang kamu bandingkan dengan aku, yang kamu anggap setara dengan aku? Orang-orang mengambil emas dari kantong mereka dan menimbangnya dengan neraca. Mereka menyewa seorang tukang emas untuk membuat patung yang mereka sucikan. Mereka berlutut dan menyembah di hadapannya. Ini bicara soal konteksnya apa ini, Bang? Coba Anda baca. Saya sudah baca itu tadi. Coba dilihat. Di situ dikatakan, ya, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku dan hendak membandingkan aku sehingga kami itu sama? Ya. Mau dibandingkan dengan apa Tuhan? Dengan firman gitu. Gini ya Bang ya. Di sini itu penjelasannya mengatakan bahwa ayat ini menekankan keunikan dan kebesaran Allah serta ketidakberesan penyembahan berhala. Jadi ini konteksnya berbicara tentang penyembahan berhala. Iya, tidak boleh konteksnya itu dia dibandingkan dengan apapun. Lalu tiba-tiba ada ayatnya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, lalu firman itu menjadi manusia. Itu udah kacau itu Bang. Ini Bang, begini konteksnya ini berbicara tentang penyembahan berhala, misalnya patung, ya, yang mereka sucikan, lalu kemudian berlutut dan menyembah di hadapannya. Jadi konteksnya berbeda, tidak berbicara tentang konteks seperti Yesus yang difirmankan langsung oleh Allah, tetapi ini konteks penyesatan penyembahan berhala. Kalau beda dong ayatnya, ayat yang abang angkat ini tidak masuk di konteks pembahasan kita tadi. Ya iya, ya tetap dia bukan manusia gitu. Tuhan para nabi itu bukan manusia. Coba Anda buka lagi. Patung dan penyembahan berhala, Bang. Iya, makanya jangan disamakan, jangan disamakan berhala. Tuhan itu dengan manusia jangan disamakan gitu. Tidak bisa, Bang. Kalau Tuhan sendiri yang berfirman, ya, otomatis lalu kemudian yang difirmankan itu menyetarakan diri dengan dia, tidak salah orang Kristen mentuhankan dia. Oh, dari mana dasarnya? Adakah pengakuan dia? Adakah legitimasi dari Tuhan? Coba kalau kita lihat di Matius kepadanya lah aku berkenan.
Kalau abang bawa ayat itu ya, kepada dialah engkau berkenan, dia berkenan, kan kayak gitu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Bapa yang di surga. Coba Apa abang itu? baca di Matius 7:21. Matius Matius 7 ayat, nomor 21. ayat 21. Hmm. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, itu kehendak Di Bapakku yang mana di surga. benarnya? Di mana kehendak Ah, Bapa di sorga untuk Kristen menyembah Yesus? apakah Yesus ini kehendak Bapa yang di surga? Menurut Abang? Kalau kita Ya, bicara soal iman Bapa di Kristen, sorga menyuruh orang-orang Bani Israel pada saat itu percaya kepada Yesus sebagai utusannya. loh, Yesus itu utusan, tetapi orang Kristen mentuhankan dia. Ya, orang Kristen ini kan menuhankan dia, kan betul? Ya, karena ada beberapa sifat-sifat ilahi, menyerahkan diri dengan Bapa, Nah, oke. berlaku sebagai Kalau Bapa, kalau kalau Kristen Mesias, menuhankan dia, Juru apakah Selamat, Mesias. apakah apakah ada kehendak Bapa di sorga Begini untuk Bang, menyembah atau begini Bang, menuhankan Yesus? begini Bang. Pertanyaannya sebenarnya yang Abang harus angkat itu ya kepada orang-orang Kristen itu, bukan apakah Yesus ini benar Tuhan atau tidak, bukan itu. Ya. Tetapi kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus? Karena bukan di Yesus tempat masalahnya, Bang. Tempat Bukan masalahnya di mana menurut Anda? Yesus tempat Menurut Anda? masalahnya. Tempat masalahnya yang seharusnya Abang angkat itu adalah di orang Kristen karena orang Kristen lah yang mentuhankan Yesus. Nah, begitu. Jadi pertanyaannya bukan Yesus ini betul Tuhan atau tidak, ya. Bukan itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang harus Abang angkat itu adalah eh, apakah orang Kristen mentuhankan Yesus itu betul atau tidak? Ya. Jadi problemnya ada di orang Kristennya, bukan di Yesusnya. Paham tidak maksud saya? Kalau konsep Ya. ketuhanan Mudah-mudahan paham Anda maksud itu saya ya. banyak problemnya, Bang. Problemnya banyak gitu. Gini, gini. Jadi kalau Coba saya coba jelaskan Anda secara tunjukkan sama sederhana, saya dulu. Gini, coba Anda tunjukkan sama saya dulu. Di mana dikatakan ya. sebelum di zaman Yesus Tuhan itu berkata atau di perjanjian lama, dia akan menebus dosanya itu, ya, menebus dosanya itu menurunkan seorang manusia untuk ditumpahkan darah manusia tersebut. Itu di mana? Ada Oh nubuatannya. ya. Ya. Ada nubuatannya. Jadi Yesus yang ada di perjanjian lama ya, begitu ya kira-kira ya. Ayat Nubuatan begitu. Yesus yang ditumpahkan darahnya di perjanjian lama itu di mana? Oke, oke, coba saya lihat ya. Saya buka Alkitab dulu. Oke, ada di Yesaya, di perjanjian lama ada di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kemudian di Yesaya 53 Walah, ayat 1. ke situ kamu. Loh, Abang ini mintanya apa sebenarnya? Bang, di mana Nah, nubuatannya Yesus itu ya akan dikorbankan oleh Bapa ya untuk menebus dosa manusia. Di mana? oh, ya, ya, penyalibannya. Iya, konteksnya kayak gitu. Ya, Di mana Tuhan perjanjian lama mengatakan aku akan menurunkan Yesus atau menurunkan satu manusia untuk menebus dosa seluruh manusia. Di mana itu? kita cari, kita cari. Coba dibuka di Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Mazmur 666 22 nomor 16. Baik, kita baca ya teman-teman. Mazmur 22 kan? Ya. Apa salah pencet? Oke, aku ambil Alkitab Sabda.
Nih ya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk dan tangan dengan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Astagfirullah. Bang, Ya. Anda ini paham gak pertanyaan saya sih? Bang, kayak gini bang ya. Sekali lagi ya, yang saya minta itu gini. Yang saya minta sama Anda itu, bukan panas, saya malah bikin ketawa Anda, Anda itu bikin ketawa saya gitu loh. Gini bang, ya pertanyaan saya sekali lagi, ya di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia, di mana itu loh? Kalau Mazmur 22 bukan berbicara Saya kan masalah tadi bicara, darah. ya kan? Tunggu dulu bang, jaringan saya agak rusak ini. Oke bang? Ya, Ya. Ini kan tadi kan saya bertanya ke abang, ini tentang penyaliban kah? Abang bilang iya. enggak. Saya minta nubuatannya. Kan konsep ketuhanan. Loh gini bang, semua apa yang saya berikan ini itu berbicara tentang Sekali Yesus lagi ya disalibkan sudah loh. Anda carikan ya di perjanjian lama di mana kehendak Bapa di sorga ya, di perjanjian lama dia akan menurunkan satu manusia untuk ditumpahkan darahnya agar menebus seluruh dosa manusia. Lah ini ayat-ayat yang saya berikan ini tidak lari dari konteks kah atau bagaimana bang? Menurut abang? Lari dari konteks bang. Nah, Yang berarti di ada konteks lain. perjanjian lama itu adanya perjanjian darah, larangan makan darah. Ya terus? Berarti begini bang. Semuanya Ini, hewan begini. penebusan itu. Gini bang, kalau abang bilang penjelasan atau ayat yang saya angkat ini lari dari konteks, ini bicara tentang apa? Itu tentang penyalipan. Ya sudah, berarti betul. Kalau penyaliban Bukan itu berarti Anda nggak paham pertanyaannya. Bukan penyalipan yang saya tanyakan. Jadi apa yang abang tanyakan? Yang saya tanyakan, menebus dosa memakai darah manusia itu di mana tertulis di perjanjian lama? Tidak ada bang, tidak ada penebus ya dosa. gitu bang. Tapi kalau soal masalah penebusan bang ada. Ya kalaunya tidak ada dinubuatkan di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia, ngapain Anda percaya tuh? Ini bang, kalau abang minta nubuatan tentang Yesus penebusan ya dari kematian ada di Mazmur 49 ayat 15. Nah, iya. Ya. Loh gini bang, tidak ada dikatakan di dalam Alkitab ya bahwa harus menggunakan darah untuk menebus dosa. Tidak ada secara spesifik mengatakan seperti itu. Tapi kalau di dalam perjanjian lama membahas tentang nubuatan penyaliban yang lebih condong kepada Yesus, itu banyak sekali loh bang ayatnya loh ya. Ya kalaunya tentang kebangkitan, penyaliban dan kematian dan penguburan itu ada semua loh. Nah ya, itu kan saya udah bilang beberapa dalil perjanjian lama kepada Anda saya paparkan gitu loh. Ada beberapa mungkin Anda bisa pelajari gitu loh bang. Ya. Apanya yang mau dipelajari? Terus yang nggak ada memang nggak ada gitu. Anda kan jujur gitu ya. Nah, Kata Anda nggak ada. Terus ngapain Anda ikut doktrin menebus dosa? Loh, ini bang, ini masalahnya. Coba abang baca di Mazmur 49 ayat 15. Ya, satu saya bacakan lah ya. Apa pula di Mazmur? Ya. Nanti saya tambahkan ayatnya biar lebih ya. Ini. Tapi Allah akan menebus jiwaku dari kuasa kematian sebab Ia akan mengambil aku. Ya. Ini bicara tentang kebangkitan Yesus ya. Ya, tapi di situ ada penebusan juga, Bang. Penebusan jiwa dari kematian. Loh. Iya ya.
Nah, Bang. konteksnya di sini Mazmur 49 merupakan mazmur yang menekankan kepercayaan dan pengharapan kepada Allah. Oke, Bang. Kalau Mazmur 49 nomor 15 untuk Yesus, Anda nggak baca semua itu konteksnya. Apa? Maksudnya bagaimana? Ayat 4 Itu tebusan tentang harta-harta benda loh. Loh, tetapi Allah akan menebus jiwaku loh. Bukan Tetapi Allah akan menebus jiwaku pakai dari kuasa darah. kematian. Dari kuasa kematian. Mazmur ya. Nah, saya buka Ini aja di laptop biar lebih besar gitu. Nih ya teman-teman. Mana nih Mazmur perjanjian lama Mazmur. Oke, Mazmur 49. Oke, teman-teman. Nah, semua. Nih. Oke. Ya Mazmur 49 kan, katanya nomor 15 kan? Ya. Untuk seperti biduan dari Bani Korah kok untuk Yesus. Ini aja yang udah ngibul nih dari Bani Korah. Aduh. Bang, abang tahu Mazmur itu apa enggak? Apa itu? Mazmur itu nyanyian, Bang. Ya nyanyian. Lah, saat Yesus disalib mengatakan Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu namanya? Dia menggenapi Mazmur juga itu. Di mana di sini dirujukkan? Nah, di perjanjian barunya mana? Kalau loh kok perjanjian baru lagi? Kita bahas perjanjian lama loh. Nah, di sini kan ada perjanjian barunya tuh. Nah, ya yang itu yang penggenapannya itu. Coba lihat. Nomor berapa tadi abang? Tadi 15. Ya. Orang mati, Mazmur, Hosea. Kan menarik kejadian. Nggak ada bang. Untuk perjanjian lama semua itu. Nih teman-teman ya. 49 ya. Kemana ini referensinya? Ke Mazmur ya. Orang mati. Terus ke mana lagi nih? Mazmur juga semuanya. Nggak ada yang lain bang. Sambil kipas dulu. Astagfirullah. Oke. Tunggu ya bang ya, saya nggak nge-lag ini. Gimana ini bang? Ayo bang. Gimana? Nomor 15-nya, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman orang mati. Kan kayak gitu. Sebab dia akan menarik aku selak. Kan kayak gitu. Seperti domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Betul? Nah, konteksnya di sini kemana-kemana nih? Kita lihat. Perjanjian lama, kejadian 5 konteksnya. Bicara tentang kebangkitan. Konteksnya bicara soal kebangkitan itu. Betul, kejadian ya, 5. Dan Henok hidup bergaul. Tafsir bebas Anda bang. Tafsir bebas. Loh, ini kan panduannya ada ya. Kemana dia. Abang itu minta apa ya? Ya, yang saya minta satu bang. Ya, yang saya minta satu, di mana dikatakan bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Itu aja. Oh iya, coba kita cari datanya ya. Ya. Jangan macet bang. Yang di YouTube berapa orang nih? Biar dia cari datanya dulu ya.
Kita cari data. Tapaloh lakiannya. Sapa-sapa dulu Bang, itu nggak apa-apa. Iya, teman-teman yang di YouTube santai ambil kopinya segalon ya, jangan dimandiin ya. Subscribe channel YouTube saya ya, Yusuf PI teman-teman. Yang 4.000 orang ya. Masuk aja ke bio saya, ada link ke bagian YouTube, nanti pencet Anda akan dialihkan ke YouTube ya. Oke, baca di Imamat 17 ayat 11 sampai 12. Nah, 17 makan. Itu larangan makan darah. Saya bilang bukan minta larangan makan darah, dan darah tersebut di Imamat 17 nomor 3-nya itu darah hewan. Bukan itu konteksnya, bukan. Imamat 17 ayat 11 sampai 12. Imamat 11 ayat. Loh. Baca dulu. Coba Bang. Anda buka. Coba kita baca ya, Bang ya. Ya, baca ayat 11 sampai 12. Imamat 11 ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, beginilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, ya. Imamat 17 ya tadi ya. Salah saya. Aduh. Kenapa Imamat 11? Saya baca. Imamat 17 ayat 11 sampai 12. Iya. Atau ayat 11 aja lah biar cepat. Ya. Tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu, ya, atau domba, ya, atau kambing, ya, di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci. Tuhan hal itu harus dihitungkan kepada orang-orang sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu rumah kemah pertemuan dan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ya, korban keselamatan pakai hewannya di sini ya teman-teman ya. Lanjut. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi abu yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab jin-jin itu adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Judul perikop ya, larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Larangan makan darah, Bang. Apa coba? Apa konteksnya? Menebus dosa dengan darah?
Oke, saya jelasin ya Bang ya. Boleh? Aduh. Ya. Hmm. Boleh saya jelasin Bang? Coba jangan pakai asumsi lah. Enggak. Ini kita pakai ayat lah ya. Ya. Di ayat 11 dikatakan, sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu bicara tentang siapa itu Bang? Di dalam darahnya siapa itu? Dan aku telah memberikan kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darahnya itu mengadakan perdamaian. Ya. Karena darahnya siapa itu? Itu mengadakan perdamaian. Kalau tidak bicara tentang penebusan, ya, tentang apa kira-kira? Loh, itu penebusan yang dilakukan oleh orang Israel saat itu. Iya kan? Betul. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kenapa ayat ini muncul Bang? Kenapa ada larangan makan darah? Karena dengan sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena Iya, iya. darahnya siapa kira-kira? Itu mengadakan perdamaian. Iya, itu kan darah hewan, darah makhluk. Darahnya, sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darahnya siapa? Ya, darah makhluknya kan? Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya Yesus, dan aku telah memberikannya kepada dalam darah Yesus. Ya, sebab mezbah untuk dalam darah Yesus bagi nyawamu, karena darahnya Yesus itu mengadakan perdamaian. Itu bicara tentang dalam darahnya Yesus gitu. Nah, jadi itu kenapa Yesus itu adalah pengorbanan terakhir untuk penebusan dosa. Yesus adalah pengorbanan terakhir untuk penebusan dosa. Bang, coba Bang ya. Abang baca yang betul deh data yang Anda tampilkan. Kok darah Yesus? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, makhluk apa ini? Darahnya siapa kira-kira? Iya, makanya darahnya siapa ini? Nih. Coba baca dari atasnya. Loh iya, ini kan darah soal penebusan, Bang. Ini bicara soal penebusan loh ini. Iya, ini kan penebusan kita bicaranya ya. Dulu kan menyembelih lembu dan domba atau kambing. Ya. Ini Bang, darah kambing. Iya memang. Ya. Tapi setelah penebusan yang ada darah makhluk di dalam darahnya itu tidak akan ada lagi. Kenapa muncul di mana darah Yesusnya di mana? Itu kan dia kan cari nama Yesus, padahal ini tentang nubuatan penebusan. Iya. Darah manusia Yesus itu di mana? Darah manusia itu di mana gitu loh. Tidak ada dikatakan Yesus memang di situ, tetapi ini berbicara konteksnya tentang penebusan. Itulah kenapa larangan makan darah. Loh. Bang. Dari tadi saya cuma nanya gini loh, Bang ya. Anda putar sana putar sini rupanya. Di mana dinubuatkan bahwa kehendak Bapa di sorga akan mengutus satu manusia untuk hilang sendiri dia. Untuk menebus dosa seluruh manusia, hilang sendiri dia, teman-teman. Bukan paregar juga itu ya. Ini cocok logi ini ya, Imamat 17 ini enggak cocok masalahnya. Ini di sini darah hewan ya, bukan darah manusia. Gimana sih?